jangan sembarangan sholawat. Keras. Ya. Orang yang sengaja bersikap terhadap Nabi dengan cara hati-hati yang terlihat mengurangi kehormatan Nabi, itu seketika amalannya akan hilang pahalanya tanpa dia sadari. Nah, sekarang nabinya masih ada nggak? Saya ulangi, nabinya masih ada nggak? Ada, cuma terkubur kan, sudah meninggal. Baik kan? Hukumnya masih berlaku. Dan ingat, Nabi beda dengan kita. Walaupun kemudian beliau sudah wafat, sudah dikuburkan, tapi keadaannya terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di antara penjagaan Allah masih mengalirkan komunikasi umatnya kepada Nabi. Ini yang tidak dimiliki nabi-nabi lain. Bagaimana cara mengalirkan komunikasinya? Turun ayat di Al-Ahzab ayat ke-56 itu. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Allah dan para malaikat memberikan salawat pada Nabi. Salawatnya Allah itu kasih sayang, pujian. Salawatnya malaikat kepada Nabi itu pengagungan, kemuliaan. Salawatnya kita kepada Nabi penghormatan kepada Rasulullah yang telah memberikan kebaikan pada kita selama hidup. Bahkan kalau kita salawat, ketika kita salawat, sampai salawat itu pada Nabi dan ditetapkan oleh Allah, kembali pahala pada kita 10 kebaikan. Man shalla alayya, kata Nabi, salatan wahidah sallallahu alaihi aswa salawat. Siapa yang salawat pada Nabi, 1 salawat, itu melahirkan pahala 10 kebaikan langsung kembali kepadanya. Nabi nggak butuh salawat kita, tapi itu gambaran penghormatan kita pada Nabi yang telah merubah kehidupan kita dengan perjuangan beliau, sehingga kita menjadi lebih baik. Ibu tahu dari mana kita bisa menjadi baik, berakhlak yang baik, hubungan sama Allah baik, kalau bukan Nabi pernah sampaikan? Cara membalasnya bagaimana? Gak bisa. Minimal hormati itu, agungkan itu dengan sholawat. Nah, dahsyatnya Nabi Muhammad, kalaupun sudah meninggal, kita nggak bertemu, kalau sholawat, Allah tugaskan 1 malaikat mengantarkan sholawat itu langsung kepada Nabi. Itu yang nggak ditemukan di nabi-nabi lain. Nah, artinya kalau sedang sholawat, bicaranya kepada siapa? Ditujukannya Nabi. Maka berlakulah hukum ini, jangan sembarangan sholawat. Keras. Ya, di zaman Nabi, nabinya ada, bukan sekedar sholawat. Kalau di zaman Nabi langsung interaksi. Oi Muhammad, kan? Hilang amal seketika. Sama dengan sholawat juga. Ya, bahkan ada ulama yang langsung mengatakan, nanti buka di beberapa kitab tafsir dan disimpulkan keterangan ini oleh Syekh Mustafa Al-Maraghi ketika menafsirkan ayat ini. Bahkan demi menghormati Nabi, memanggil nama Nabi pun jangan langsung ke namanya. Minimal sertakan nama Nabi atau Rasul di depannya. Rasul, Nabi. Maaf ya, itu ada adik misalnya. Lihat Kang Daan di sini, tiba-tiba manggil, "Woi Daan, maaf Kang, punten." Gitu ya. Gimana kira-kira? Nggak sopan ya? Ya, bayangkan pada manusia biasa saja kita manggil dengan adab. Kepada Nabi adabnya bagaimana? Ada ulama mengatakan, langsung menyimpulkan dari ayat ini, sertakan kalimat yang Allah pun mengajarkan pada kita menyertakannya. Ya ayuhan Nabi. Maka sertakan sebelum kata Muhammad, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kita singkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dalam 2 bab utama, misal dalam sholat, itu pun ada ikhtilaf kecil, juga dalam syahadat. Syahadat kita boleh langsung mengatakan karena disandingkan dengan Allah langsung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, itu boleh langsung. Itu dalam tahiyat, asyhadu an la at-tahiyatu lillah sampai ujungnya, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibah sampai ujungnya, karena ada 7 versi doa. Langsung ke syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di luar aspek itu, interaksi keseharian, ada 3 yang melekat pada Nabi. Nabi Muhammad, Rasulullah, Sayyidina Muhammad. Dari mana hadis tentang Sayyidina? Ana sayyidu ibnu Adam wala fakhar.
Kata Nabi, kalau ada yang dipanggil Sayyid, tuan, saya Sayyid Ibnu Adam. Saya itu tuannya seluruh anak cucu Adam, tapi tidak ada fakhar. Tidak ada di situ rasa kebanggaan, tidak ada kesombongan dan sebagainya. Dari situ ulama menurunkan sampai ada Syekh Ibnu Taimiyah, beliau menulis kitab. Dalam Tazkiyatun Nafas itu membuka mukaddimahnya dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi boleh pakai kata Nabi, boleh pada kata Rasul, boleh pada kata Sayyidina. Dan ini sudah biasa. Awas jangan sampai nanti apa Bapak Ibu tidak menyadari bahwa Muhammad Rasul kita pernah menyampaikan. Nah, itu nggak sopan. Jadi menyampaikan kalimat ketika tidak sopan pada Nabi untuk menunjukkan bahwa ada rasa yang terpendam yang tidak nampak dan itu tak sopan. Ketika keluar seperti itu pahala hilang. Tanpa terasa, hilang. Wa antum la tash'urun an tahbata amalukum, amal-amal Anda selama ini langsung berkurang dengan kadar kesombongannya itu. Wa antum la tash'urun, dan dia tidak sadar bahwa pahalanya hilang. Jelas sampai sini?